Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kita sambil tunggu peserta siswa ya, siswa angkatan 3 ya, tunggu ya. Iya, selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman yang lain ini, Mbak? Mbak Ratna, Mbak Ratna ini nama lengkapnya siapa ya? Mbak Sri Dewi Ratnasari. Oh, yang biasanya pakai nama apa, Mbak? Pakai nama lain apa? Hmm, iya iya iya. Saya yang semester ketiga kita sempat bertemu apa enggak ya, Mbak? Saya biasanya hafal dengan angkatan ketiga ini apa hmm, nama-namanya itu familiar gitu. Iya iya, apa yang namanya siapa ya? Yang biasanya pakai misalnya kayak siapa Mbak Tiwi itu The Gadis Malang gitu ya. Terus pakai nama FB siapa, Mbak? Oh, iya. Iya, iya. Kayak Cece Dewi gitu ya. Nah, kalau itu saya ingat, Mbak. Ya. Ya, ya. Mbak, Mbak ini ya. Kalau nggak salah dulu pernah TTM ketemu sekali ya, Mbak. Iya, Mbak.
iya, Mbak Mbak yang nggak pakai kerudung ya? Oh, pakai ya? Yang mana ya, Mbak? Tapi saya tapi saya nama tadi lumayan ingat, Mbak. Iya. Sekarang domisili di mana, Mbak? Tinggal di mana sekarang di sini? TP sebelah mana? TMS, Taipei Main Station? Gitu. Berarti arah yang kemana, Mbak? Maksudnya TMS apanya gitu? Yang arah dari mana ke mana? Apa arah ke saya nggak tahu itu. Mungkin kalau ini, Mbak, kalau ancer-ancernya itu loh, arah yang ke museum atau arah yang ke arah apa toko blok-blok itu atau yang ke arah arah Singkong with Sukosi yang ke sana. Oh, oh gitu ya. Oh iya ya Mbak. Ya, oke. Uh, Berarti kemarin ini Mbak Ratna ini sempat lihat ini pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur itu. Kan katanya kemarin minggu kemarin ada ya di di Taipei Main Station. Hmm, oke, baik. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Nggak apa-apa kita mulai ya Mbak ya. Ini suara saya bisa didengar ya Mbak? Ya, saya mohon maaf kalau malam ini mungkin agak kurang fit ya. Jadi mungkin nanti setelah apa kelas selesai mungkin ya akan saya akhiri ya. Baik, kita sudah sampai di pertemuan kelima, Mbak. Alhamdulillah ya, pertemuan kelima. Uh, Kan total pertemuan pelajaran bahasa Indonesia itu kalau nggak salah 16 ya, Mbak. 8, 8. 16 kayaknya ya. Berarti kita hampir hampir ini sepertiga lebih mau ke setengah ya. Ya masih sepertiga lah ya, dikatakan sepertiga awal gitu ya. Nah, nantinya ya nanti setelah tatap muka ketujuh mungkin kita bisa adakan UTS terus kemudian setelah UTS nanti kita lanjut lagi pelajarannya lagi ya seperti itu. Baik untuk yang pertemuan yang saat ini mana kursor saya ya. Ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia malam ini ya, topik atau temanya adalah kita sudah masuk ke pelajaran kedua kalau Mbak buka modul ya. Di situ nanti ada ini nih untuk yang tujuan pembelajaran malam ini saya ambilkan dua topik di pelajaran kedua itu. Jadi yang topik A sama B. Jadi 2A dan 2B. Di situ nanti ada judulnya itu tentang mengomentari laporan ya dengan kritik sama saran gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nanti kaitannya dengan ini mengulas masalah pidato ya. Jadi kalau saya melihat topik-topik dalam pembelajaran di ini ya, antara kalau saya membandingkan kelas kelas 11 sama kelas 12,
cukup overlap ya, banyak overlappingnya gitu loh, udah dibahas di sebelumnya, dibahas sekarang lagi. Tetapi juga kadangkala ini apa peningkatannya itu nggak begitu signifikan perbedaannya dengan yang sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin mungkin ya memang seperti itu ya, apa dalam modul-modul bahasa Indonesia seperti itu gitu ya. Jadi yang saya amati begitu. Nah, jadi kalau saya melihat topik-topik yang diajarkan di buku-buku yang sekarang pun itu ini ya banyak sekali yang sudah kita bahas di sebelumnya gitu loh ya, sehingga untuk dikatakan suatu hal yang baru bukan lagi gitu ya. Nah, tetapi mungkin harapannya adalah semakin memantapkan gitu, memperdalam ya. Oke. Ini siapa Mas Pri sakit ya, Mbak? Oh, gitu. Di mana itu, Mbak? Di Taichu? Oh, iya. Appendicitis ya, appendicitis akut ya, Mbak. Akut apa kronis? Maksudnya dada atau sudah lama? Oh iya, berarti kronis ya Mbak. Berarti itu tuh sudah diacarakan ya. Apa istilahnya sudah dijadwalkan untuk operasinya itu ya mungkin ya. Kalau akut itu tiba-tiba nggak tahu terus rasa sakit banget gitu langsung gitu. Ya, berarti ini. Oke. Baik, ini saya mulai ya Mbak ya. Tadi kan kita membahas dua topik nih malam ini ya. Yang pertama tadi bagaimana ketika ada sebuah laporan ya, ada sebuah laporan tentunya dalam hal ini yang diartikan laporan di sini mungkin dalam keadaan yang tertulis ya. Jadi laporan tertulis. Nah, bagaimana kita itu memberi tanggapan, memberi kritik, saran gitu ya. Jadi apa ini mungkin sebenarnya juga sudah pernah kita bahas sebelumnya ya Mbak ya. Nah, arti dari laporan sendiri itu adalah dokumen ya, dokumen yang berisi ini laporan kegiatan lah ya misalnya gitu. Kalau misalnya seseorang atau suatu siswa ya disuruh membuat laporan, pasti prinsipnya adalah ini ya berisi mengenai kayak semacam pemberitahuan bahwasannya kegiatan yang sudah dilakukan itu apa saja kan begitu ya. Jadi namanya laporan itu pasti kegiatan itu sudah berjalan gitu. Kalau namanya kegiatan itu belum berjalan berarti namanya apa, Mbak? Kalau kegiatannya belum berjalan berarti namanya apa? Namanya proposal ya. Jadi umumnya proposal dulu dibuat sebelumnya, baru kemudian setelah selesai kegiatan akan membuat semacam pelaporan gitu ya. Nah, pelaporan ini, dokumen ini dilakukan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu ya. Pertanggungjawaban atas apa yang sudah dikerjakan gitu. Misalnya di situ memakai dana yang sudah dihabiskan itu atau yang sudah digunakan untuk operasional itu apa saja gitu ya. Terus kemudian jika kegiatan itu dilangsungkan rincian kegiatannya bagaimana, apa kendalanya, apa hambatannya gitu ya, dan perjalanannya sampai berlangsung itu seperti apa ini itu dilaporkan ya. Nah, mengingat dokumen ini ya, dokumen ini istilahnya adalah
bentuk pertanggungjawaban, maka dokumen laporan ini tentunya adalah suatu hal yang sangat penting gitu loh. Ini menjadi sebuah substansi laporannya itu menjadi suatu hal yang penting gitu loh. Kalau bentuk pertanggungjawabannya itu sendiri apa yang ditulis di situ nggak jelas, nggak bisa mewakili apa kegiatan yang memang sudah dilakukan, ya itu nanti akan ketika dalam proses audit itu akan ketemu gitu loh ya. Jadi kayak misalnya yang paling gampangnya adalah ketika bicara laporan keuangan lah misalnya gitu ya, laporan keuangan. Nah di situ kalau misalnya dalam pelaporannya tadi nggak ditulis dengan baik ya, baik itu yang bagaimana misalnya ini, yang nggak, yang baik itu yang bagaimana, yang disampaikan dengan bahasa yang jelas, santun gitu, ada fakta-fakta. Jadi kalau namanya fakta-fakta itu berarti kronologisnya jelas nih, gitu ya. Misalnya kalau itu laporan keuangan ya rupiah demi rupiahnya itu jelas alokasinya kemana gitu ya, lengkap, komplit, serta disajikannya ini ya menarik gitu ya, sehingga orang yang membaca tidak bosan. Nah itu ciri dari laporan yang baik gitu kan ya. Kembali jika misalnya dalam contoh yang saya sampaikan tadi, misalnya ketika laporan keuangan ya, misalnya gitu ya. Laporan keuangan dibuatnya misalnya kemarin dikasih dana 10 juta. Sebenarnya itu ternyata cuma kepake 1 juta, tapi dilaporkannya full 10 juta habis terserap. Nah, itu kalau misalnya uh, ada audit gitu ya, ada audit penggunaan sumber dananya tidak jelas dan agak logis, maka itu yang nanti kena audit ya Mbak ya. Itu nanti yang akan kena pemeriksaan yang pada akhirnya mengarah pada praduga untuk korupsi seperti itu, atau praduga bahwasanya ini tidak terserap dengan baik sehingga sebenarnya saldonya itu harusnya dikembalikan kepada ini pemberi dana gitu loh. Kalau pemberi dana sebelumnya adalah pemerintah ya harus dikembalikan lagi pada pemerintah gitu ya. Sering kali begitu gitu ya. Jadi mengingat laporan ini adalah sebuah dokumen yang istilahnya adalah sangat penting sekali gitu ya, sehingga ketika kita menulisnya pun itu nggak boleh asal gitu ya, nggak asal-asalan, asal selesai, asal laporannya selesai gitu, enggak ya. Nah, mengenai laporan itu sudah kita bahas yang dulu kalau nggak salah saya ingat, itu bagaimana cara menulis laporan, sistematikanya seperti apa, itu kita sudah bahas ya. Nah, sekarang kita arahnya nggak ke sana gitu. Arah kita adalah ketika misalnya sudah tersaji sebuah laporan gitu ya, maka bagaimana dalam laporan ini nanti akan ini akan kita bisa beri tanggapan, atau kita bisa evaluasi, kita bisa nilai, kita bisa kayak semacam ini, kita bisa telaah ya, bagaimana kualitas dari laporan yang dibuat itu ya. Nah, macamnya laporan sendiri itu seperti apa? Apa saja laporan itu ya? Ragamnya banyak ya, ada yang berupa laporan buku, laporan penelitian, laporan diskusi, laporan perjalanan, laporan jurnalistik, atau laporan keuangan, dan banyak lagi lainnya ya. Itu berdasarkan dari substansinya gitu. Ya, apa ragam-ragam laporan itu tadi ya, kenapa kok disebutnya sendiri-sendiri gitu ya, ada buku, ada penelitian, ada diskusi gitu ya, karena masing-masing ini masing-masing dari laporan itu tadi memuat ini memuat hal-hal yang substansinya berbeda satu sama lain gitu. Laporan buku contohnya ini Mbak, kalau laporan buku itu cenderung ke arah ini Mbak, bentuk pelaporan yang itu sudah dibukukan ya. Jadi yang artinya adalah sebuah kayak model perjalanan kehidupan gitu ya, atau bukan perjalanan kehidupan, atau perjalanan kronologis suatu peristiwa begitu. Nah itu yang cenderung sudah dibukukan gitu ya. Jadi
Tentunya dalam dalam tulisan atau karangan yang relatif panjang seperti itu. Kalau yang laporan-laporan lainnya kan sering ya Mbak ya kita mendengarnya ya. Terus kemudian kalau untuk yang laporan penelitian, nah sering sekali kalau bagi para peneliti gitu ya, atau istilahnya yang mendapatkan hibah-hibah gitu, tahu hibah Mbak? Hibah itu adalah cenderung dana gitu loh Mbak, dana penelitian gitu ya. Nah, gitu maka setelah selesai itu juga wajib untuk wajib untuk membuat laporannya gitu. Nah, kalau laporan buku itu Mbak maksudnya itu adalah suatu bentuk penyajian ya, suatu bentuk penyajian yang berisi mengenai hasil pengamatan kita terhadap sebuah terhadap sebuah karya. Nah, terhadap sebuah karya di sini adalah terhadap sebuah buku tertentu gitu ya Mbak. Jadi memang betul seperti kayak model cerita, tapi dia itu istilahnya adalah lebih ke arah kayak meresensi gitu Mbak. Jadi cenderung kayak resensi. Ingat kan ya Mbak ya, dulu pernah kita membahas resensi ya. Jadi ini seperti kayak resensi laporan buku. Jadi laporan yang menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan dari sebuah tulisan gitu. Atau tulisan di sini adalah cenderung ke arah karangan yang kayak kayak buku gitu ya. Jadi laporan tadi dibuat untuk meresensi dari buku itu gitu, ya Mbak ya. Selamat datang Mbak Rini. Ya. Jadi laporan buku ini juga bisa diartikan terhadap sebuah tulisan atau sebuah laporan atau sebuah dokumen yang berisi tentang pemahaman dari si penulis itu terhadap sebuah karangan buku gitu loh. Yang itu dinyatakan juga dalam suatu bentuk laporan yang bisa jadi laporannya itu mungkin ketebalan dan panjangnya atau panjangnya uraian dalam laporan itu cukup banyak gitu ya. Jadi prinsipnya adalah hampir seperti kayak resensi gitu Mbak. Nah, kalau laporan penelitian jelas ya, ketika kita melakukan kegiatan penelitian karya ilmiah gitu ya, cenderung peneliti itu akan mendapatkan dana, ya kan, mendapatkan dana dari sponsor atau dana dari pemerintah. Nah, jadi selain melaporkan hasil penelitiannya, hasil temuannya, hasil telaahnya, kajiannya, di situ juga memuat laporan pendanaannya, laporan keuangannya seperti apa gitu ya. Kalau laporan diskusi jelas ya, kalau laporan diskusi adalah melaporkan perjalanan diskusi mulai dari pembukaan sampai dengan akhir gitu ya, seperti itu. Laporan perjalanan juga sama, isinya adalah kaitannya dengan kayak misalnya perjalanan karya wisata kemana gitu ya, maka itu dilaporkan mulai dari berangkat sampai pulang itu seperti apa ya. Laporan jurnalistik jelas ya. Terus yang tidak kalah penting lainnya adalah tadi dalam topik disebutkan bahwasanya ketika kita membaca sebuah laporan gitu ya, maka bagaimana komentar kita untuk laporan yang sudah kita baca itu tadi. Komentar di sini itu berupa tanggapan ya, bisa berupa intinya adalah kita diminta untuk memberi tanggapan gitu ya. Tanggapan di sini bisa berupa kritik maupun saran gitu ya. Jadi untuk seseorang itu bisa memberikan komentar atau tanggapan gitu ya, tentu saja orang itu tadi juga harus pada bidangnya. Coba misalnya saat suruh memberikan komentar tentang bola. Kalau dia nggak ngerti bola, bisa nggak memberikan komentar? Dia ditunjuk menjadi komentator bola. Nah, tapi sementara dia itu nggak suka bola, nah begitu. Bagaimana dia
bisa memberikan komentar yang bagus gitu ya, yang sebenarnya bisa menggiring opini dari pendengarnya atau yang melihatnya ya untuk pada akhirnya memaknai suatu peristiwa itu tadi. Misalnya aja, ketika bolanya itu ternyata sebenarnya dia istilahnya mungkin kalau dalam istilah bola itu apa? Set off ya. Nah, side off atau side kick atau apa ya, saya kurang paham juga. Nah, misalnya si bola itu dalam keadaan mati gitu lah. Nah, tapi dia nggak paham gitu loh aturan-aturan bahwasanya itu tadi bola itu dalam keadaan bola mati yang sehingga pihak lawan atau pihak yang ininya sesungguhnya berada dalam keadaan offside sehingga kalau gol menciptakan gol pada situasi itu tadi akan dianulir gitu ya. Nah, dia nggak paham itu. Jadi ketika nggak paham, dia ya ini akan kurang tepat juga ketika memberi komentar. Ya, oleh karena itu untuk kita bisa memberikan tanggapan gitu ya, maka kita sendiri tuh ini harus punya suatu pengetahuan dan kepekaan gitu ya, agar bisa memberikan analisisnya dengan baik gitu. Tanggapan ini merupakan suatu indikator dari tercapainya kegiatan berbahasa yang telah dilaksanakan. Ya, jadi namun tidak semuanya sih orang bisa gitu, tapi kalau nggak dilatih pun artinya kalau nggak bisa bukan berarti nggak bisa berlatih gitu, bukan ya. Dan diharapkan seorang yang bisa memberikan tanggapan terhadap sebuah laporan itu ya ini orang yang memahaminya gitu loh. Jadi misalnya begini, kayak yang paling simpelnya adalah laporan keuangan ya, laporan keuangan akuntansi gitu loh, perusahaan selama 1 tahun gitu loh. Kalau yang mengaudit itu bukan seorang akuntan, bukan seorang akuntan publik misalnya, atau bukan seorang yang paham keuangan, paham nggak dia akan dia bisa tahu nggak ini tuh ada celah diselewengkan di mana gitu kan nggak akan tahu ya. Jadi itulah gunanya ya. Begitu pula dengan laporan-laporan yang sesuai dengan substansinya tadi gitu ya. Kalau laporan istilahnya kayak tadi, yang contohnya laporan penelitian, maka yang berhak memberikan komentar atau tanggapan siapa? Bagian reviewernya ya, bagian evaluatornya. Nah, jadi dia yang akan memberikan suatu penilaian. Penilaian di sini adalah bisa berupa tanggapan, komentar, kritik, saran atau perbaikan gitu ya, seperti itu. Terus kalau laporan buku tadi, ini bisa jadi seorang sastrawan yang mungkin yang lebih senior daripada dia gitu ya. Jadi tergantung dari substansinya tadi. Dia itu berisi tentang laporan apa gitu ya. Sehingga orang yang ahli di bidangnya itu kita ambilkan dari bidang yang serupa gitu. Kalau misalnya tadi laporan keuangan yang mengaudit itu bukan orang keuangan, nggak akan pernah tahu di mana letak ada kerugian, di mana ada letak diselewengkan, di mana letak ada jumlah yang nominal yang harusnya ada tapi di saldo itu nggak ada. Nah, kayak gitu. Ya, jadi prinsipnya adalah pilih orang yang memang berada pada ahlinya. Nah, komentar itu ya, komentar atau tanggapan ya mungkin ya dalam bahasa lainnya ya. Komentar itu ini macam-macam. Berupa apa saja yang dikomentari, tergantung dari bentuk dari ragamnya tadi ya. Tetapi secara pada prinsipnya, pada dasarnya, aspek dari bahasa, pengungkapan faktanya itu yang menjadi garis bawah atau menjadi highlight ya, menjadi titik tekannya ya. Jadi kenapa istilahnya hasilnya bisa begitu, dan misalnya ketika dilaksanakan itu tidak mencapai target, itu seperti apa. Ya, itu ya. Nah, akan tetapi yang paling penting adalah ketika memberikan suatu komentar atau tanggapan itu menyampaikannya dengan bahasa yang ini, yang tidak
menyinggung ya, dengan bahasa yang baik ya. Seperti itu. Nah, ini misalnya aja ada sebuah laporan ya. Uh, ini saya ambilkan dari cuplikan dari yang ada di mobil Anda tentang nelayan ya, tentang nelayan di sebuah daerah gitu. Kira-kira kalau dari bentuk ragamnya ini termasuk laporan apa ya ini ya? Nelayan-nelayan di Puger. Puger itu nama suatu wilayah ya. Seperti hanya nelayan tradisional lainnya ya di Indonesia, dia tidak diragukan lagi memiliki kemampuan dan keberanian untuk ini menundukkan samudra ganas dengan perahu-perahu kayunya. Namun keberanian, pengetahuan dan keuletan saja itu tidak cukup gitu. Namun sayangnya ya, perahu-perahu yang masih bermesin ini ya, dan dengan bahan bakar yang cukup tradisional, perahu tadi itu ini tidak cukup kuat untuk bersaing dengan kapal-kapal modern yang berteknologi canggih gitu. Sehingga ini pada akhirnya ketika misalnya berada pada suatu zona yang sama, ada kapal kapal modern yang teknologinya canggih sama kapalnya si nelayan-nelayan ini yang tradisional, maka nelayan ini tadi ini istilahnya kurang bisa bersaing gitu loh ya, kurang bisa mendapatkan hasil yang baik gitu loh. Kalau targetnya dia ikan, maka ikannya kena si kapal modern tadi gitu ya. Nah, kira-kira bentuk laporan apa ini ya kalau misalnya melihat jenis substansinya tadi? Yang jelas ini seperti kayak laporan pengamatan ya, laporan pengamatan dari sebuah kegiatan ilmiah ya. Jadi bisa dikatakan laporan perjalanan. Perjalanan artinya laporan sebuah eksplorasi ya, sebuah pendalaman terhadap ini suatu tempat atau peristiwa. Pernah tahu ya kalau acara di TV yang kayaknya suka kayak explorer gitu ya ke wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah daerah gitu ya, yang dimana dia itu reportase. Ini saya sekarang berada di pantai, pantai ini sungguh begini, 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 nelayannya begini, begini, begini. Nah, itu ketika diversikan dalam bahasa tulis ya inilah jadinya gitu ya. Jadi itu tidak ubahnya adalah seperti kayak laporan ini ya, laporan sebuah perjalanan atau istilahnya pengamatan terhadap sesuatu hal gitu ya. Berbeda misalnya dengan kayak laporan penelitian tadi nggak akan seperti ini bentuknya gitu. Nah, ketika misalnya kita disajikan sebuah fakta begini dari hasil pengamatan tadi, dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, inilah laporannya gitu ya, laporan dari observernya seperti ini. Nah, tanggapan Anda apa? Tanggapan tadi bisa berupa ini ya, bisa berupa tanggapan atau tanggapan itu sendiri ya, komentar ya, bisa berupa kritik maupun bisa berupa saran ya. Jadi kritik itu berarti sebenarnya bagaimana ya? Kritik itu definisinya apa ya? Jadi komentarnya tadi bisa berupa tanggapan, komen komen komentar itu kan berasal dari kata komen ya, komentar komen itu ngomong gitu ya, ngomong memberikan suatu statement gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ketika kita itu diminta untuk memberikan sebuah tanggapan. Kira-kira yang seperti apa ini? Yang seperti apa kita itu menyusun kalimat kritik dan saran itu? Kritik sendiri itu adalah sebuah pendapat ya, sebuah pendapat hasil dari penilaian ya,
hasil dari penilaian atau evaluasi dari seseorang gitu ya, yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Nah, lebih cenderung kritik itu ke arah yang ini ya, apa istilahnya, ke arah yang mungkin bukan berarti negatif gitu, tidak. Tapi cenderung pemikiran kita, kalau kita itu mendapatkan kritik, itu cenderung kita itu salah kan gitu ya. Nah, padahal kritik itu sendiri sebenarnya ada yang mungkin kritik itu yang ada yang menjatuhkan, ada yang membangun gitu loh. Tapi kritik itu lebih ke arah untuk komentar yang mengomentari tentang sebuah kekurangan gitu ya. Jadi atau sebuah kayak misalnya uh, apa yang perlu diperbaiki gitu ya, apa yang perlu yang diperbaiki. Ya, jadi bagaimana merumuskan kalimat kritik dan saran. Nah, itu yang menjadi hal yang poin yang penting ya. Jadi kalimat kritik dan saran itu kembali lagi harus disusun dengan ini tujuan untuk membangun ya, tidak menyakiti perasaan orang lain gitu. Nah, bisa jadi kalimat kritik dan saran itu tidak terpisah, tapi dalam sebuah rangkaian tertentu. Jadi misalnya begini, kayak contohnya ini aja, dalam slide ini, kira-kira kritik Anda apa? Ini ya, misalnya kritiknya kenapa kok pakai oplosan antara minyak tanah dan oli bekas, misalnya seperti itu ya. Jadi penggunaan, misalnya gitu ya, penggunaan bahan bakar oplosan minyak tanah dan oli bekas yang digunakan para nelayan gitu ya, yang digunakan oleh sebagian besar nelayan mungkin, yang digunakan oleh sebagian besar nelayan ya gitu ya, koma ini apa istilahnya, kurang efektif atau istilahnya tidak efektif dalam tidak efektif untuk ini, untuk meningkatkan kualitas ini pelayaran gitu ya, misalnya gitu, kurang efektif dalam kurang efektif dalam ini ya, dalam performa atau istilahnya dalam kualitas dalam dalam ini ya, istilahnya dalam kualitas pelayaran itu sendiri ya. Nah, itu seharusnya, sehingga seharusnya ini kalimat sarannya dirangkai jadi satu ya. Jadi setelah mengkritik gitu ya, kemudian ada nih sarannya apa, jangan hanya kritik doang gitu, nanti orang ngomongnya lu ngomong doang gitu ya. Seharusnya seperti apa? Seharusnya ini ya, jangan pakai oplosan misalnya gitu, atau ini pakai bahan bakar yang sesungguhnya yang harusnya digunakan untuk mesin itu apa gitu ya. Nah, seharusnya bagaimana bla 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 begitu. Jadi rangkaian antara kalimat kritik dan saran itu seringkali dirangkai jadi satu. Ya, kritik Anda apa kalau seperti itu? Kritik Anda apa? Dalam contoh paragraf ini kritik Anda apa Mbak kira-kira? Jangan hanya mikir murahnya gitu ya, misalnya begitu. Jangan karena murahnya itu tapi kemudian
menjadikan ini kualitas dari perahu ketika beroperasi di perairan itu jadi tidak andal, kalah dia sama yang teknologinya canggih gitu. Dia tidak bisa dia tidak bisa bersaing ya. Nah, target-targetnya harusnya bisa menjala ikan sejumlah sekian jumlahnya dia nggak bisa, minimal meskipun ada kapal lain ya, tetapi dia targetnya tercapai gitu. Ya, sarannya apa Mbak? Nah ini kalimat kritik ya, nah gitu. Nah sebaiknya ketika menulis kalimat kritik dimulai dari cara menyusun kalimat yang baik dan benar, subjek, predikat, objek ya, misalnya begitu ya. Ya, jadi menyusun kalimat secara lengkap ya dengan komposisi yang lengkap ya, Pak ya. Jadi subjek, predikat, objek, terus kemudian ini tadi kenapa gitu ya, terus baru kemudian alasannya, sarannya gitu. Ya, jadi menulis kritik dan saran itu tuh sulit-sulit gampang ya. Misalnya aja contohnya begini, menjadi ketua kelas itu ini ketua kelasnya tidak tegas dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin, terbukti dia nggak baik dalam ini menegur anak buahnya yang punya salah, nah, gitu. Sebaiknya seorang pemimpin itu haruslah tegas dan menjadi panutan ya seperti itu. Itu jadi kalimat kritik dirangkai dengan saran ya. Iya Mbak, selamat malam. Silakan. Gitu ya. Nah, jadi rangkaian kalimat kritik dan saran. Seleramu dalam memilih makanan tidaklah sehat gitu. Kamu suka junk food, suka makanan fast food gitu ya. Nah, sebaiknya harusnya lebih memilih makanan-makanan yang bergizi seperti sayuran dan buah gitu. Ya, jadi ini telat kena hukuman push up ya. Ayo Mbak Rini push up. Mbak Rika yang push up ya. Oke. Iya. Masih ada kah angin ininya, angin taifunnya? Sudah nggak ada ya? Sudah kembali tenang ya? Apa hot issue minggu-minggu ini, hari-hari ini? Oh gitu ya. Apa yang sedang menjadi hot issue nih di sini minggu-minggu ini? Dengar-dengar katanya ini apa gaji para ini ya para teman-teman yang di sini yang di Taiwan pada naik nih. Dengar-dengar gitu ada berita. Jadi kayak upah minimumnya gitu lah ya, kayak UMR-nya gitu naik. Ya. Oke, semoga ya. Pasti itu yang dinanti. Hoak ya Mbak ya. Iya. Tapi minimal kalau ada berita yang gitu kan ya cukup memberi harapan ya. Meskipun ini kita hanya terlalu berharap ya. Oke, baik. Itu untuk topik pertama. Barangkali ada pertanyaan nih dari sini. Yang nggak ada, saya lanjutkan dengan yang kedua. Nah, ini kan dulu kita juga sudah pernah ini membahas ini ya di semester yang sebelumnya teks pidato. Kalau nggak salah dulu itu pernah yang saya minta untuk Anda merekam itu teks berita ya. Nah, teks pidato belum. Di semester keempat sudah pernah berpidato belum ya?
Atau siapa yang pernah berpidato? Oh iya, dulu pernah pidato ya. Gimana Mbak pengalamannya saat pidato, Mbak? Nah, apa sih pidato itu? Ya, jadi sudah pernah pengalaman kan ya? Live, Mbak. Waktu itu live ya, waktu di ini ya, waktu di uh, waktu di KDII, waktu tetap muka offline ya. Iya. Nah, tapi selain yang ketika di situ sudah pernah nggak sebelumnya ini suruh berpidato? Contohnya berpidato biasanya pada saat momen apa sih? Dulu kan sudah pernah pertama kali kita bahas ya, apa bedanya nih pidato dengan sambutan, apa bedanya pidato itu dengan ceramah, gitu kan ya, apa bedanya pidato itu dengan apalagi orasi gitu kan ya. Nah, jenis-jenis pidato itu jenis-jenis kayak misalnya model-model komunikasi masa ini saya ingat betul pernah sudah kita bahas di TTM pertama kalau nggak salah waktu itu. Ya, tetap muka pertama di semester ke-3 kalau nggak salah. Masih ada nggak ya buku-bukunya gitu, PPT-nya gitu ya, semester-semester sebelumnya masih disimpan nggak ya? Barangkali sempat gitu ya, coba dibuka lagi ya. Jadi karena ternyata kan saling sambung menyambung gitu loh, nggak pernah topik baru betul itu nggak pernah ya. Jadi saling memperkuat gitu loh, apa sebelum-sebelumnya gitu ya. Hmm. Nah, apa nih uh, kira-kira menurut Mbak Ratna nih, apa nih definisinya pidato? Kalau menurut versinya sampean Mbak, apa itu pidato? Apa bedanya pidato dengan ceramah? Nah, misalnya kayak misalnya Ustadz Yusuf Mansur sedang titik-titik di TMS. Ya, isinya apa? Misalnya gitu ya. Ustadz IM minggu kemarin titik-titik di TMS. Nah, kan gitu. Pilihan jawabannya A. Orasi, B. Ceramah, C. Pidato, D. Seminar. Nah, ya. Nah, coba itu yang paling jawabannya benar apa? Pasti tahu kan ya, jawabannya pasti yang B, kan gitu ya. Nah, tapi mengapa? Tapi sebenarnya antara satu sama lain itu apa bedanya? Apa persamaannya? Kan kita tahu ya, jadi kalau yang muatannya kayak muatan agama bertujuan untuk ini tuh bertujuan untuk istilahnya menyampaikan perihal yang kaitannya dengan keagamaan, maka itu cenderung ke arah ceramah gitu ya, khotbah gitu ya, bedanya dengan khotbah dulu kan pernah ya seperti itu. Nah, satu sama lain persamaannya apa nih? Satu sama lain persamaannya apa? Coba lihat. Persamaannya adalah kegiatan berbahasa ya, ngomong ya, sama-sama komunikasi massa. Komunikasi massa, kenapa saya bilang massa? Artinya kan pasti lebih dari satu orang gitu loh ya. Jadi yang ngomong ada, yang mendengarkan ada, itu namanya kegiatan berbahasa, berkomunikasi gitu ya. Komunikasi massa, betul. Sama-sama tadi itu kegiatan berbahasa artinya menyampaikan ini ya, menyampaikan suatu pesan dengan menggunakan simbol, lambang, dengan menggunakan ya ini bentuk-bentuk apa, elemen-elemen bahasa gitu ya. Satu satu antara pembicara dengan peserta gitu ya. Itu persamaannya ya, yang dari yang tadi beberapa term yang tadi sudah kita bahas ya, atau yang kita sempat jadi saya jadikan pilihan dalam pilihan jawaban ABC tadi gitu ya. Tetapi bedanya apa antara seminar, diskusi, orasi, ceramah gitu?
kalau pidato itu lebih bersifat uh, apa Mbak, satu arah ya. Pidato yang menyampaikan ide pokok pikiran untuk masa itu benar. Pidato menyampaikan ide pokok itu betul untuk masa. Nah, tapi ini belum spesifik. Itu dikatakan ceramah pun bisa itu, Mbak. Dikatakan kayak model apalagi ya, sambutan pun bisa itu, Mbak. Nah, apa spesifiknya gitu ya? Kalau pidato itu contohnya apa sih? Pidato kenegaraan gitu ya. Pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus. Nah, itu yang sering sekali gitu ya. Pidatonya pada saat pembukaan acara pentas seni atau perpisahan ya gitu ya. Atau itu pidato atau sambutan kira-kira? Kalau pada suatu event-event tertentu yang itu sifatnya adalah uh, yang tujuannya itu adalah kayak ini ya, tujuannya seperti kayak membuka opening gitu, itu lebih ke arah sambutan ya. Kalau apa berarti apa nih spesifiknya perbedaan pidato dengan sambutan? Pidato lebih formil ya Mbak ya. Jadi berpidato itu lebih dari sekedar menyambut, lebih dari sekedar memberi sambutan. Seseorang yang berpidato gitu ya, itu pasti seseorang yang mungkin dalam kapasitas yang dia lebih ini, lebih di kayak istilahnya diuangke. Dalam artian adalah bukan diuangke ya, artinya dalam memiliki sebuah kehormatan ya, seperti itu ya. Jadi kalau sambutan ya kurang lebih sama, hampir-hampir mirip ya. Akan tetapi kalau sambutan itu nuansanya menurut saya lebih lebih informal ya. Jadi kayak sambutan ketua RT, bukan pidato ketua RT, ya kan? Sambutan ibu RT setelah dilantik suaminya menjadi Pak RT. Nah itu kan sambutan ya. Jadi jadi tapi bukan pidato Pak RT kan, bukan ya. Jadi konteksnya lebih formal gitu lah, lebih bersifat ini ya kayak baku gitu loh ya. Jadi namun lebih ke arah ini coba kalau ada orang berpidato itu sifatnya tanya jawab atau enggak? Ada tanya jawab atau enggak? Enggak ya. Jadi itu sifatnya satu arah gitu loh. Kayak pidato yang kenegaraan pada tanggal 16 Agustus, Bapak Presiden memberikan pidato ya seperti kayak ini, artinya satu arah, dia tidak membutuhkan feedback, tidak membutuhkan umpan balik gitu enggak ya. Jadi betul-betul menyampaikan suatu suatu pandangan, suatu pendapat atau suatu fakta gitu ya, yang itu sifatnya adalah bersifat untuk ini hal-hal yang suatu hal-hal yang formal ya seperti itu. Dan tentunya ini ketika orang berpidato dengan orang memberi sambutan, nadanya pun sedikit berbeda ya, intonasinya, terus kemudian gaya ininya ya, gaya bicaranya, terus kemudian uh, susunan kalimatnya, strukturnya itu relatif berbeda ya. Ayo coba suruh pidato. Nah, ada yang tiba-tiba gitu ya. Itu yang namanya adalah yang impromptu ya. Jadi spontanitas ya, tanpa ada persiapan yang memadai. Tiba-tiba dia ditunjuk untuk untuk mewakili gitu ya, untuk mewakili berpidato tanpa ada pemberitaan sebelumnya. Jadi spontanitas gitu ya. Jadi yang pertama, ragam baca teks pidato. Tentu saja ketika orang spontanitas ini ada yang berhasil dengan baik, ada yang ya mungkin ada yang karena kurang persiapan, jadi ya ala kadarnya. Ada juga ya metode naskah dengan ada naskahnya. Jadi kita membaca naskah itu gitu ya. Jadi misalnya kayak kayak semacam
pidato pada saat upacara ya. Pidato saat upacara di mana itu ada naskah yang diberikan oleh si pengantar ada ajudan ya, ajudan lah pastinya tepatnya oleh si ajudan di mana pidato itu adalah mewakili dari gubernur gitu ya. Nah, jadi relatif seperti itu. Itu yang metode naskah. Ada yang metode menghafal, latihan dulu di depan cermin ya. Baca naskahnya dengan terlebih dahulu sebelumnya dia buat naskahnya kemudian dihafalkannya. Nah, kalau dihafalkannya begitu tiba-tiba blank lupa deh. Nah, gitu ya. Jadi ada kurang lebihnya. Ama ada yang metode ekstemporan ya, berpidato dengan cara menulis pokok-pokok pikirannya. Masalah penggunaan bahasanya bisa bebas, tapi yang penting poin-poin yang disampaikannya adalah itu. Nah, menurut Anda, kira-kira kalau Anda cocoknya pakai yang mana metodenya? Kalau Anda pribadi disuruh kemudian berpidato, maka akan cenderung yang mana? Pilih pakai yang mana? Naskah ya Mbak ya. Naskah nanti ini sudah dipersiapkan secara cermat. Nah, tetapi kalau naskah ada kurangnya nggak? Ada lebihnya nggak? Ada lebihnya ya, tadi membaca. Tetapi kadang-kala ketika kita mau berimprovisasi, kita jadi sulit. Ya, karena kita cenderung sudah terpaku pada naskah. Nah, itu ya. Kalau ada yang lain, mungkin untuk metode naskah itu bagi pemula mungkin cocok ya. Tapi bagi yang sudah sering kali begitu pada akhirnya disiapkan naskah jadi malah mubazir gitu ya. Jadi cenderung pada akhirnya ketika sudah beberapa kali sudah jam terbangnya udah cukup tinggi, ini ekstemporan yang akan dipilih ya. Cukup poin-poinnya aja yang di ini kan ya. Oke, baik itu ya. Nah, membaca teks ini cara-cara melakukan pidato ya, membaca teks atau naskah, menghafal spontanitas dan menjabarkan kerangka topiknya ya. Ini beberapa menyampaikan gitu kalau spontanitas ya itu ini nggak akan berhasil dengan baik kecuali pada orang yang jam terbangnya udah tinggi ya. Bagi pemula disarankan untuk persiapan terlebih dahulu gitu ya. Nah, persiapannya apa yang perlu yang perlu dilakukan? Susun pokok pikirannya, merumuskan pokok pikiran dalam kalimat-kalimat utama, ya, kerangka pidato outline-nya disusun, serta sumber juga ada data pendukung, ya. Jadi ini langkah-langkah yang baik sekali untuk diikuti ketika Anda diminta untuk berpidato, ya. Jadi ngomongnya apa, kalimat yang disampaikan kata demi kata, kalimat demi kalimatnya apa, dia jadi nanti ini harapannya adalah bisa itu dengan baik, ya. Nah, ketika dalam persiapan tadi sudah disiapkan ya. Terus kemudian pada saat berpidatonya, apa yang harus dibaca? Ketika memang Anda terpaksa, bukan terpaksa, ketika memang Anda itu memilih membaca naskah ya, tapi jangan terkesan Anda itu seperti sedang membaca. Kayak orang membaca kan, misalnya begini, pada suatu malam langitnya gelap, terus kemudian ada bintang-bintang. Nah, itu tapi dengan bahasa yang datar. Nah, jangan begitu ya. Bacanya harus lancar, intonasi dan ekspresinya pun harus tepat, gitu ya. Dan juga jangan nunduk aja membaca naskah. Ya, itu ya. Jadi itu ini membaca naskah atau orang suruh atau ini ya berdiri di depan podium atau dia membaca ini ya kertas ya. Nah, jadi saking dia itu nggak pernah melihat ke audiens. Ya. Jadi perlu kita garis bawahi juga mana kata kuncinya. Nah, kalau kita sudah pegang kata kuncinya, kita kemudian
bisa memberikan pengembangan ya dengan memberi penekanan pada kata-kata kunci itu ya. Jangan jangan minder atau jangan nggak pede. Jadi kalau nggak pede ya ini apa suruh pidato ya kalau ini apa mesem terus kemudian apa guyang gitu ya. Iya demam panggung atau bahkan kemeringet ya. Ya itu suatu suatu ekspresi yang kadang-kala wajar ya karena ini ya karena tidak semua juga sering mendapatkan kesempatan itu ya. Ya awal awal begitu demam panggung itu wajar ya. Tetapi jangan sampai kemudian larut ya. Artinya suruh pidato 15 menit ya mau 15 menit itu ya demam panggung terus. Nah, pasti kan hanya ada awal, kemudian tengah sudah biasa gitu ya. Gimana pengalamannya dulu, Mbak, ketika berpidato, Mbak? Satu kesulitan yang paling sering dalam pidato, misalnya Anda memakai naskah, adalah membaca teks pidatonya itu dengan intonasi yang tepat. Nah, itu loh. Kadang-kadang dia itu sebenarnya titik, tapi kita masih koma. Nah, dia begitu ya. Terus kemudian kadang itu menjadi suatu yang ditekankan, tapi kita ekspresinya biasa aja gitu ya. Jadi itu yang harus dimatchkan antara isi pesan dalam pidato sama deliverynya, penyampaiannya, ya seperti itu ya. Sehingga menjadi suatu hal yang penting kita itu harus bisa mengidentifikasi bagian yang menjadi pokoknya, mana yang menjadi intinya, mana yang pendukungnya, itu kita harus bisa identifikasi gitu loh, sehingga ketika kita menyampaikannya bisa benar ya. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya berpidato ya jangan suaranya itu terlalu lemah, kayak orang berbisik gitu ya, jangan ya. Jadi ya minimal minimal juga harus jelas. Nah, keras ini relatif ya, bukan yang keras sampai bengok-bengok begitu enggak juga. Tapi intinya adalah jangan juga lantang. Lantang itu sampai kayak modelnya buanter gitu ya. Cukup ya. Ya artinya adalah jelas. Keras di sini dalam pengertian ini tidak terlalu berbisik tadi itu ya, atau istilahnya tidak lemah, tidak lirih gitu. Intonasinya harus baik dan benar dan jaga komunikasi. Nah, komunikasi ini maksudnya adalah komunikasi nonverbal pastinya ya. Kalau verbal kan karena Anda tadi sedang ngomong ya, maka ketika ngomong juga harus bagaimana sikap bahasa tubuh kita, tetap menjaga pandangan ya. Jadi kalau misalnya membaca, kemudian melihat lagi ke audiens, terus kemudian tidak diikuti dengan gerakan kepala yang naik turun gini, tidak. Tapi cukup dengan mata yang kemudian melihat ke bawah, kemudian kembali ke audiens lagi seperti itu dan seterusnya ya. Jadi pastinya ini tuh perlu dilatih gitu ya, perlu dilatih dan uh, ada kebiasaan gitu loh. Kalau misalnya sudah pernah, pasti berikutnya pasti akan lebih sukses lagi gitu ya. Jadi prinsipnya adalah jangan juga pernah ini merasa nggak bisa, aduh aku nggak bisa. Ini apa sama-sama kita itu sudah punya modal ya, punya modal mulut, punya bisa mengeluarkan suara, pasti bisa semuanya berpidato ya. Seperti itu. Oke, baik. Udah habis ya. Gitu ya. Jadi itu dua topik kita malam ini tadi. Yang pertama adalah kaitannya dengan komentar pada sebuah laporan ya. Sama yang kedua adalah pidato ya. Sama-sama topik yang dulu kita sudah pernah bahas ya. Ada pertanyaan nih dari sini teman-teman. Atau ada yang mau kita diskusikan? Oh iya, nanti kalau UTS soalnya multiple choice sama IC ya.
Mau soal berapa? Iya. Sebisa mungkin saya jadikan latihan soal atau istilahnya betul-betul soal yang hampir menyerupai kayak ujian UNAS ya. Jadi ini apa? Biar ada sedikit wawasan ya. Ya baik. Baik, terima kasih sekali ya teman-teman ya. Meskipun cukup hanya 3 orang, tapi ini Anda aktif sekali dalam aktivitas di kelas. Saya sangat senang ya. Salam untuk teman-teman yang lain yang nggak bisa hadir. Mudah-mudahan di minggu-minggu berikutnya bisa hadir lagi. Jadi kelasnya lebih semarak gitu ya. Uh, Selamat beristirahat juga dan selamat belajar juga ya. Itu selalu pesan yang selalu saya sampaikan ya, bahwasanya langkah Anda untuk mencapai tujuan hampir mendekati ya. Tapi mendekati ini juga dikatakan deket-deket banget ya belum, jauh-jauh banget ya enggak karena sudah terlampaui 2 tahun sebelumnya ya. Jadi istilahnya ini jangan biarkan usaha yang sudah 2 tahun lebih itu tidak akan membawa hasil ya, jangan berat seperti itu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk malam ini. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan ya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar, selamat beristirahat.